Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya mengenai teori struktural modal. Sebagaimana yang telah didiskusikan bersama berkaitan dengan materi ini, kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal yang ada di buku kalian. Saya akan sedikit menjelaskan, mudah-mudahan semuanya paham. Baik, yang pertama di sini bagian financial leverage ya. Tadi dijelaskan bahwasanya di dalam menggunakan sumber modal, bagaimana agar biaya modal itu diambil yang paling tetap, gitu. Nah, di sini ada contoh perusahaan yang tidak menggunakan struktur hutang di dalam perusahaannya. Sehingga di sini data perusahaan PT Maju itu perusahaan yang tidak mempunyai hutang, neracanya per 31 Desember 2015 terdiri dari aktiva, yakni aktiva lancar 2 juta, aktiva tetap 2 juta, sehingga jumlahnya adalah 4 juta. Sedangkan sisi pasiva, hutangnya 0, modal sahamnya 4 juta, jumlahnya adalah 4 juta. Ada catatan tambahan bahwasanya jumlah saham 2 juta lembar, per lembarnya adalah 2000, sehingga total adalah 4 miliar. Kita hitung dulu perhitungan rugi atau laba tahun 2015, yakni penjualannya 4 miliar, biaya tetap operasionalnya adalah 800 juta, biaya variabelnya adalah 2.400.000.000 juta, sehingga jumlah biaya adalah 3.200.000.000 juta. Kita bergeser. Selanjutnya ada EBIT, earning before interest tax, yaitu sebesar 800 juta. Interestnya 0. Kemudian EBT-nya, earning before tax-nya adalah 800 juta. Tax-nya adalah 40%, sehingga hasilnya adalah 320 juta. Net income-nya 480 juta. Nah, data lainnya di sini juga sudah ada data tambahan bahwasanya EPS atau earning per share-nya sebesar didapatkan dari 480 juta dibagi 2 juta lembar saham, hasilnya adalah 240 rupiah. Kemudian DPS-nya juga sama, diambil dari EAT, earning after tax, yaitu dibagi dengan jumlah sahamnya, yaitu 480 juta dibagi 2 juta lembar, hasilnya adalah 240 rupiah. Semua laba dibayarkan sebagai dividen, tidak ada yang dilaba tahan. Kemudian yang C, nilai buka atau per share, yaitu 4 miliar dibagi 2 juta lembar, hasilnya adalah 2.000 rupiah. PPS, price per share-nya, yakni 2.000, yakni keterangannya terjual menurut nilai buku atau nilai share-nya. Kemudian rasio harga 2000 dibagi dengan pendapatan 240 rupiah, hasilnya adalah 8,33. Nah, ini jika perusahaan tidak menggunakan struktur hutang di dalam struktur finansial perusahaannya. Nah, selanjutnya kita bahas di sini teman-teman. Contoh yang kedua itu jika perusahaan menggunakan hutang atau leverage keuangan, berapa besar hutang yang akan diambil? Nah, jadi agar pemilihan bentuk struktur modal yang akan memaksimalkan nilai perusahaan tadi. Jadi, jika ada struktur hutang, kira-kira perusahaan akan mengambil struktur yang mana? Yang mana struktur tersebut akan memberikan nilai untuk perusahaan yang secara maksimal gitu. Kita lihat langsung ke contoh. Perusahaan transportasi aman mengambil keputusan mengorganisir kendaraan baru dengan trayek Surabaya-Jakarta. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibuatlah rencana finansialnya sebagai berikut. Keperluan modal sebesar 1 miliar dan ada 3 alternatif pembelanjaan yang akan ditempuh. Nah, 3 alternatif tersebut bisa kita lihat di buku halaman 92. Teman-teman dilihat di situ, pertama
Alternatif yang pertama itu dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa sebanyak 100.000 lembar dan per lembarnya adalah 10.000. Kemudian yang alternatif kedua itu mempertimbangkan memasukkan hutang dalam struktur modalnya, yakni sebesar 50% dari keperluan modal dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi atau hutang dan tingkat bunganya adalah 6%, sehingga kalau hutangnya 50%, yang 50% adalah berupa saham. Kemudian yang ketiga, 25% modal dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa, sisanya dipenuhi dengan obligasi dengan tingkat bunga 6%. Oke. Kemudian kita langsung lihat dari pertanyaan yang diminta. Yang pertama, apabila perusahaan memperoleh EBIT sebesar 100 juta dengan tax rate-nya adalah 40%, berapa pendapatan per saham atau EPS dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut? Masing-masing berarti minta dicari EPS-nya dulu. Sebagaimana rumus yang kemarin ya, nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, hitung pula dari masing-masing alternatif tersebut berupa yang A, rate of return on total capital, tingkat pengembalian dari seluruh modal dengan rumus EBIT per total capital dikali 100%. Yang B, rate of return on equity capital, tingkat pengembalian dari modal sendiri dengan rumus net income dibagi net income atau EAT dibagi dengan equity capital dikali 100%. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, alternatif mana yang menghasilkan EPS dan rate yang paling tinggi dari ketiga alternatif tadi? Itu 3 pertanyaan kita untuk menjawab pertanyaan contoh soal tadi. Baik, kita langsung bahas ya di pembahasannya. Oke, di sini sudah ada penyelesaian dari soal tadi. Dari ketiga alternatif tadi kita bikin tabel untuk mempermudah, tabel yang isinya berupa data untuk mempermudah kita di dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diminta dalam contoh soal tadi. Dari alternatif pertama tadi sudah ada dikatakan bahwasanya saham biasa sebesar sebanyak 100 lembar dan per lembarnya adalah 10.000, sehingga di situ tidak ada struktur hutang ya di alternatif 1, sehingga di sini hutangnya 0, sahamnya adalah 100%, yang mana 100% ini dapat dipenuhi dari 100.000 lembar saham dan per A-nya adalah 10.000. Ketika 100.000 dikalikan 10.000 hasilnya adalah 1 miliar. Nah, sedangkan karena tadi tidak ada obligasi, sehingga 6% untuk obligasi adalah 0 rupiah. Kita masuk di alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua tadi memasukkan obligasi ya atau hutang sebesar 50% dengan tingkat bunganya adalah 6%. Oke, berarti di sini ada hutang 50%, sisanya adalah saham 50%. Yang mana yang dipenuhi saham ini dari 50.000 lembar saham dan per A-nya adalah 10.000. Ketika dikalikan 50.000 kali 10.000 adalah 500 juta. Sehingga yang terakhir 6% obligasi atau hutang tadi adalah dikalikan dengan 500 juta. Terakhir alternatif yang ketiga, hutangnya 75%, saham 25% dipenuhi dari 25.000 lembar saham, per A-nya adalah 10.000. Ketika dikalikan hasilnya adalah 25.000 dikali 10.000 adalah 250 juta saham. Sedangkan untuk obligasi atau hutang itu adalah 6% dikalikan dengan 750 juta. Oke, dari situ kita cari terlebih dahulu net income-nya ya atau EAT-nya masing-masing alternatif. Sebagaimana seperti ini, di bawahnya lebih mudah untuk memahaminya. Oke, alternatif 1 EBIT-nya adalah 100 juta. Alternatif 2 juga 100 juta. Alternatif 3 juga 100 juta. Interest-nya adalah 6%. Untuk alternatif 1 kosong. Karena tidak ada hutang, alternatif 2 adalah kita kalikan dengan 6% ya. Nah, untuk alternatif 2 itu hasilnya adalah 30 juta.
Nah, kemudian selanjutnya yang alternatif 3 adalah 45 juta. Nanti dicek sendiri ya untuk perhitungannya. Kemudian EBT, earning before tax-nya. Kita total masing-masing alternatif. Alternatif 1 tetap 100 juta karena nggak ada utang. Alternatif 2 70 juta, 100 juta dikurangi 30 juta. Kemudian alternatif 3 100 juta dikurangi 45 juta, hasilnya adalah 55 juta. Baru setelah itu kita kurangi dengan pajak sebesar 40%, maaf. Yakni 100 juta dikalikan 40%, hasilnya adalah 40 juta. Untuk alternatif 1. Alternatif 2, 70 juta dikali 40%, hasilnya 28 juta di sini. Kemudian yang ketiga, 55 juta dikali 40%, hasilnya adalah 22 juta. Kemudian dijumlah, di situ akan menghasilkan EAT atau net income. 100 juta dikurangi 40 juta, hasilnya adalah 60 juta sebagai EAT-nya. Kemudian 70 juta dikurangi 28 juta, hasilnya 42 juta. Terakhir alternatif 3, 55 juta dikurangi 22 juta, hasilnya adalah 33 juta. Nah, setelah itu data-data tadi baru bisa kita data-data tadi memberikan informasi data yang akan mempermudah kita di dalam menghitung pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal sebelumnya tadi. Soal yang pertama tadi kita diminta untuk menghitung EPS, earning per share. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung, EPS itu rumusnya adalah EAT atau net income dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, ya kan? Nah, untuk EPS yang pertama, alternatif 1, EAT-nya adalah 60 juta. Jumlah lembar sahamnya di situ adalah 100 juta, ya kan? Nah, maka untuk EAT-nya untuk alternatif 1 adalah Rp600, alternatif 2 840 rupiah, alternatif 3 1.320 rupiah. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, kita mencari rate of rate on TC, total capital. Nah, di sini ya, bisa dilihat di buku kalian. Rate of rate on total capital rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total capital dikali 100%. Nah, maka kalau untuk yang itu tadi kita masukkan EBIT-nya masing-masing alternatif ya. Untuk alternatif pertama, EBIT-nya 100 juta dibagi dengan total kapitalnya tadi adalah kebutuhan modal yang diperlukan perusahaan tadi kan sebesar 1 miliar, maka 100 juta dibagi dengan 1 miliar dikali 100%, hasilnya adalah 10%. Sama untuk alternatif 2 dan 3 karena nominal EBIT-nya adalah sama, ya kan? Baik, yang kedua, yang B, kita mencari rate of rate on EC, equity capital. Equity capital itu rumusnya ada di sini. Net income dibagi equity capital dikali 100%. Kita kupas satu persatu di alternatif itu. Net income itu adalah untuk alternatif 1 60 juta. Kemudian equity capital atau jumlah saham atau yang diperlukan perusahaan tadi untuk alternatif 1 adalah 100%, sehingga 100% dari kebutuhan yang dimiliki adalah berapa itu? 60 juta dibagi dengan 1 miliar, ya kan? Dikali 100%, hasilnya adalah 6%. Kemudian kalau yang kedua itu adalah net income-nya untuk alternatif 2 adalah 42 juta dibagi dengan equity capitalnya yaitu 500 juta. 42 juta dibagi dengan 500 juta, hasilnya 8,4. Cek ya nanti. Kemudian yang terakhir 33 juta atau net income dibagi dengan equity capitalnya adalah 25 juta. Hasilnya adalah 13,2%. Oke, di sini dari masing-masing sudah ada data ya bahwa EPS masing-masing alternatif sudah ada, RRTC-nya juga sudah ada, RRIC juga sudah ada. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang menghasilkan EPS dan rating yang paling tinggi adalah alternatif berapa? Yaitu alternatif 3, di mana
EPS-nya adalah sebesar Rp1.320 dan return atau pengembalian RRIC-nya adalah 13,2%. Ini yang paling besar, sehingga ini dapat memberikan informasi bahwa alternatif 3 inilah yang bisa diambil oleh perusahaan di dalam menggunakan struktur modal tadi, karena ini memberikan yang alternatif 3 itu biaya modalnya tidak terlalu besar atau akan memberikan nilai untuk perusahaan yang lebih maksimal dibandingkan dengan alternatif 1 ataupun 2. Mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan contoh soal kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang kurang paham, saya persilakan untuk komen di bawah, dan saya harap semuanya benar-benar sudah paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.